Jadi hadis yang sahih dari Bukhari dan Muslim menyebutkan begini, bainama rajulun yamshi bi tariqin, ketika ada seorang sedang berjalan di satu jalanan, wajada ghusna syaukin 'ala tariq, dia mendapati ada ranting pohon yang jatuh, tapi di ranting itu ada duri-durinya. Fa akharahu, kemudian dia menyingkirkan ranting yang berduri itu dari jalanan. Fasyakarallahu lahu, Allah itu berterima kasih pada dia. Faghafara lahu, maka Allah ampuni dosanya. Dia punya dosa, Pak. Dia nggak minta ampun, tapi dia cuma mindahin ranting berduri dari jalan. Allah ampuni dosanya. Keren kan, Pak? Sekarang bagaimana kalau dibalik? Dia sering sholat, Pak, tapi di jalan dia bikin kejulukan, kan berarti dia dikasih dosa sama Allah, ya kan? Itu, Pak, hadis-hadis kayak gitu sebenarnya bukan nggak ada, banyak, cuman nggak masuk dalam ranah fikih, nggak masuk dalam kajian, nggak masuk dalam majelis taklim. Kenapa? Karena nggak ada ritual ibadahnya mungkin, atau memang sengaja tidak dibaca, atau memang bertentangan dengan kebiasaan sehari-hari. Nah, yang seperti itu seharusnya diangkat. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadirin jamaah Masjid Darul Muqarrabin yang dirahmati Allah, tema kita pada malam hari ini secara umumnya kita bicara tentang fikih kontemporer. Dan karena tema kontemporer ini adalah mencari atau membahas tema-tema yang belum sempat ditulis para ulama di dalam kitab-kitab fikih klasik, maka temanya tentu adalah hal-hal yang tidak akan kita temukan dalam kitab-kitab fikih. Biasanya kitab-kitab fikih itu bicara tentang paling banyaknya ritual peribadatan, entah itu sholat atau sebelumnya ada toharoh, kemudian ada puasa, zakat, haji dan sebagainya. Setidaknya juga ada nanti masalah muamalah, pernikahan dan sebagainya. Tapi kalau dalam konteks sosial, dalam hal ini lebih khusus lagi tentang kepedulian sosial, maka memang yang pertama di masa lalu belum lagi menjadi concern di tengah para ulama. Yang kedua tentu saja kondisi keadaan masyarakat di setiap waktu, di setiap zaman, di setiap peradaban, di setiap kebudayaan itu beda-beda. Oleh karena itu kita membutuhkan kajian yang kritis khususnya dalam masalah fikih kepedulian sosial. Kenapa ini penting? Karena begini jamaah sekalian, kita tidak bisa menyamakan kehidupan sosial umat Islam di satu negeri dengan di negeri yang lain, bahkan juga di satu daerah dengan daerah yang lain. Kita ini tinggal di Indonesia, khususnya kita adalah warga ibu kota. Tentu hal-hal yang terkait dengan kehidupan sosial kita itu tidak bisa disamakan dengan kehidupan sebutlah misalnya di daerah, di perkampungan,
di pedesaan, dan seterusnya. Nah, walaupun agama Islam itu adalah agama yang sifatnya universal, tapi yang dimaksud dengan kearifan lokal itu tetap melekat untuk setiap daerah, setiap wilayah, dan juga setiap kebudayaan. Misalnya begini jamaah sekalian, secara sosial hari raya, sebutlah misalnya kita di Indonesia, cara kita orang Indonesia merayakan hari raya, baik itu Idul Fitri, khususnya Idul Fitri atau juga Idul Adha, tentu tidak bisa disamakan dengan bagaimana orang-orang di kerajaan Saudi Arabia sana menjalankan Idul Fitri. Bahwa itu adalah hari raya kita sepakat, dan ada ritual yang katakanlah sama seperti sholat Id, ada khutbahnya, itu iya, tapi cara mengekspresikannya tentu sedikit berbeda, bahkan jauh sekali berbeda. Kita di Indonesia Pak, hari raya itu identik dengan libur panjang, pulang kampung, silaturahmi, dan kumpul keluarga secara katakanlah dalam waktu yang cukup lama durasinya. Suasana lebaran tuh bisa sampai 1 bulan. Nah, sementara sebutlah misalnya di Saudi Arabia, cara mereka merayakan Idul Fitri itu mungkin buat kita sangat berbeda, bahkan sangat aneh. Di sana orang tidak terbiasa untuk melakukan silaturahmi keluarga sampai berhari-hari, bahkan berminggu-minggu. Bahkan yang unik adalah hari raya, ya paling-paling setelah mereka sholat Id, ya mereka ke tempat wisata, ke pantai, ke gunung, ke tempat-tempat yang katakanlah pusat perbelanjaan. Ya sudah, mereka tidak punya kebiasaan model kayak kita yang saling berkunjung antar keluarga. Nah, pertanyaannya adalah mana yang lebih islami antara hari raya kita di Indonesia dengan di Mekah, Madinah di zaman sekarang? Ya tentu jawabannya tidak bisa disamakan, karena cara mengekspresikan setiap daerah itu berbeda-beda. Bahkan kalaupun kita mau bandingkan dengan hari raya Idul Fitr yang dijalankan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW di Madinah, itu kita malah tambah jauh lagi, karena tidak ada budaya pulang kampung di masa Nabi, tidak ada budaya kumpul-kumpul keluarga di masa Nabi, tidak ada anak-anak datang ke rumah orang tua atau keluarganya yang lebih tua, bahkan juga tidak ada saling bermaaf-maafan. Sesuatu yang kalau buat kita, wah, Lebaran itu harusnya begitu itu, tapi ternyata tidak. Nah, oleh karena itu jamaah sekalian, ketika kita bicara tentang fikih sosial, kita harus bisa memetakan sesuatu yang dianggap layak lazim di suatu tempat, boleh jadi dia tidak lazim, tidak layak di tempat yang lain. Maka dalam hal ini kearifan lokal dan kepedulian sosial kita itu harus bekerja sama, bersatu padu. Jamaah sekalian, ketika tahun 2008 saya diundang ke Jepang untuk menyampaikan kajian materi-materi keislaman di Tokyo, dipusatkan di Sekolah Republik Indonesia Tokyo, SRIT, SRIT. Kajian itu dilakukan selama 3 hari, dari hari Jumat, Sabtu, dan Ahad. Jadi warga negara Indonesia yang tinggal di Jepang, bukan hanya yang di Tokyo tapi di beberapa kota, itu diminta hadir karena kita melaksanakan acara mabit selama 3 hari. Peserta itu datang dari berbagai kota lain, ya. Begitu acaranya sudah selesai, kira-kira jam 10 malam, sebelum mereka istirahat tidur, kebiasaan orang kita itu suka duduk-duduk ngobrol-ngobrol di teras, bukan di jalanan Pak, di teras. Ada halaman sedikit dan ada terasnya, dan kita biasa
orang Indonesia tuh ngobrol-ngobrol. Tiba-tiba sekolah yang kita pakai itu, ini sekolahan ya, didatangi petugas polisi Tokyo dan mereka bilang kami dapat laporan bahwa di sini telah terjadi keributan dan mengganggu tetangga sekitar. Nah, rupanya ada warga daerah situ yang merasa terganggu mendengar ada suara orang ngobrol di rumahnya tapi di teras gitu. Padahal ngobrol itu bukan di jalanan, Pak, di teras. Cuman ya mungkin karena ketemu teman lama, ya ngobrolnya kedengeran lah sampai ke tetangga. Nah itu Pak, di sana dianggap pelanggaran, dan tetangga yang merasa mendengar ada suara kayak gitu bisa telepon polisi dan polisi langsung datang dan memberikan teguran, sehingga ya Pak Duta Besar kita langsung meminta para peserta yang lagi ngobrol di luar untuk masuk saja ke dalam gedung sekolah. Saya itu Pak menyaksikan dengan mata kepala sendiri betapa tertibnya orang Jepang ini. Padahal kalau dipikir-pikir mereka itu tidak beragama Islam, bahkan tidak pernah baca Al-Quran gitu ya, tidak pernah sholat, puasa, zakat, haji dan sebagainya. Cuma dalam hal menghormati hak-hak publik, tidak mengganggu tetangga, rasa-rasanya kok mereka malah lebih paham daripada kita. Nah dari situlah jamaah sekalian saya jadi tergerak untuk menuliskan tema tentang fikih kepedulian sosial ini, karena amat sangat kontras dengan budaya kita. Ya, budaya kita itu kebalik Pak, semakin bisa gangguin tetangga, ya semakin bisa nutup jalanan, itu ukuran keimanan gitu, ya kan? Kurang beriman kalau bikin pengajian tuh belum nutup jalan dan belum bikin macet di mana-mana. Nah ini yang menarik Pak. Jadi term tentang fikih kepedulian sosial ini sebenarnya bukan term yang baku ya dalam khazanah ilmu-ilmu keislaman, khususnya dalam ruang lingkup fikih klasik, karena tidak pernah dibahas gitu ya. Dan memang di masa itu mungkin dianggap nggak terlalu penting. Ya, sebab kan biasanya tadi saya katakan ilmu fikih itu biasanya mengurusi masalah ibadah saja. Ya urusan saya dengan Tuhan saya gitu ya. Sebatas sholat, zikir, doa, puasa, ritual-ritual lah, haji gitu ya. Nah, tetapi ketika kita bicara tentang hidup di sebuah perkotaan di mana jumlah populasinya itu semakin lama semakin banyak, semakin lama semakin padat, maka hubungan sosial antar sesama warga itu jadi berubah. Mungkin begini Pak, kita di zaman dulu ya, bahkan orang Jakarta di tahun 50-an, tahun 60-an, ketika Jakarta tuh tidak ada bedanya dengan perkampungan di daerah gitu ya, yang lebih banyak kebun, lebih banyak sawah, lebih banyak tegalan ya, lebih banyak daerah yang katakanlah lebih banyak pohon-pohon daripada rumah-rumah. Ada rumah tapi jarang-jarang, jauh-jauh dan sebagainya, bahkan belum ada listrik, belum ada kemacetan jalan, belum ada hal-hal yang ya membuat malam menjadi rame karena belum ada listrik Pak. Begitu matahari terbenam ya orang masuk rumah semuanya gitu ya. Nah dengan suasana yang ya katakanlah sepi seperti itu ya setiap hari, maka kalau malam katakanlah hari raya, orang-orang kampung berinisiatif untuk melaksanakan pawai takbir keliling desa. Jadi mereka bikin barisan, bawa obor ya, lalu sambil bertakbir keliling desa. Itu suasananya sangat syahdu gitu Pak. Kenapa? Bayangkan di daerah yang sesepi itu, tidak ada suara, tidak ada cahaya, tapi tiba-tiba ada rombongan orang berpawai sambil melantunkan kalimat-kalimat thayyibah, takbir. Sesekali mereka kemudian membakar petasan ya. Itu sangat cocok,
sangat cocok. Di daerah yang nggak ada penghuninya kayak gitu, mereka bakar petasan, mereka takbiran dengan speaker yang keras keliling kampung, itu menumbuhkan rasa bahagia. Ada hal yang berbeda dari sesuatu yang sifatnya sepi sekali, ya kan? Cuman ada suara jangkrik, suara tonggeret dan sebagainya. Di tengah keheningan malam itu lalu ada suasana orang takbir dan sebagainya. Wah, tentu itu sesuatu yang surprise gitu. Nah, mereka yang sejak kecil sudah dididik seperti itu, merayakan Idul Fitri dengan suasana seperti itu, ya tentu sudah terdidik di dalam batinnya, ya, di dalam alam bawah sadarnya, ya kalau Lebaran tuh ya begitu merayakannya, bikin keramaian. Gitu Pak. Masalahnya adalah setelah itu dia melakukan urban, ya, masuk ke tengah kota Jakarta, dan kota Jakarta terlalu padat dengan penduduk, rumah saling berdempet-dempetan, nggak cukup naik ke atas gitu kan, gang-gang kecil sempit dan sebagainya, penuh dengan orang yang datang dari berbagai daerah. Ketika kemudian dia ingin mengekspresikan malam takbiran dengan bakar petasan, dengan takbiran semalam suntuk pakai speaker, dengan keliling kota Jakarta dengan pawai, maka itu sudah bukan pada tempatnya lagi. Kenapa? Ya karena medannya beda. Di sini tempat macet, di sini tempat bising. Orang dari berbagai tempat berkumpul di situ, lalu dia bikin kebisingan. Itu yang dikatakan dia tidak faham, ya, masalah waqi', fakta yang sesungguhnya, karena yang dia pakai adalah tradisi zaman dulu, budaya dari kampungnya dibawa ke kota besar, dan kemudian ya berpikirnya bahwa yang namanya hari raya itu harus dirayakan dengan model-model seperti di kampungnya dia dulu. Nah ini Pak, nggak ada dalam kajian ilmu fikih, di pesantren, di majelis taklim, tidak dibahas, sehingga ya terjadilah benturan-benturan sosial, ya. Malam hari raya itu orang bakar petasan, malam hari raya itu kemacetan, hiruk pikuk dan seterusnya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, itulah contoh-contoh yang bisa kita lihat di tengah masyarakat, betapa perubahan zaman itu menuntut kita punya perubahan mental dan cara pandang. Tapi sebagian dari umat Islam, saudara-saudara kita sendiri, tidak bisa melihat hal seperti itu karena dia menganggap bahwa apa yang dilihatnya sejak kecil itu, itulah Islam. Kalau nggak kayak gitu, bukan Islam. Padahal pawai, takbir keliling, ya, dan sebagainya, apakah ada di Saudi Arabia sekarang? Tidak ada. Itu hanya kearifan lokal dia saja. Untuk ukuran desa, bagus sekali. Tapi belum tentu model kayak gitu dipakai di tempat yang lain itu sama. Bahkan kalau mau kita bandingkan dengan zaman Nabi SAW juga nggak ada juga. Emang ada Nabi malam-malam takbiran keliling Madinah takbiran gitu kan? Enggak. Emang pernah Nabi hari raya Idul Fitri datang ke rumah keluarga, ke rumah mertua? Nabi itu punya mertua Pak, punya Abu Bakar itu mertua, Umar bin Khattab itu mertua. Apa pernah hari raya Idul Fitri Nabi ke rumah Abu Bakar? Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ada Rasulullah, ada apa? Enggak, saya mau sungkem gitu kan? Enggak ada Pak. Budaya sungkem itu budaya orang Jawa. Buat orang Jawa, itu bagus. Malah kalau nggak sungkem tuh kualat itu si anak itu, mantu itu, nggak sungkem dah hari raya gitu kan. Tapi buat Nabi Muhammad SAW sebagai orang Arab di Madinah di masa itu, tidak ada mereka budaya sungkem, dan tidak datang ke rumah keluarga juga, tidak open house juga, tidak rame-rame juga, dan tidak kumpul-kumpul juga. Nah, kumpul-kumpul itu ciri khas dari suatu bangsa, ya kan? Bangsa yang lain belum tentu bisa disamakan. Jamaah yang dirahmati Allah. Nah, kesadaran-kesadaran semacam itu tuh yang kita sekarang ini nggak punya pegangan dan pedoman gitu ya. Kita sudah terbiasa ya, kalau di kampung gitu Pak, zaman dulu kalau kita punya hajatan, katakanlah ngawinin, nyunatin, nujubulanin apa dan sebagainya, itu kita terbiasa ya
melibatkan semua unsur masyarakat. Masyarakat dilibatkan, mereka jadi panitia, mereka bergotong royong bikin panggung, bikin acara, semua pada jadi panitia, terlibat. Orang satu kampung gitu Pak, ya kan? Tapi itu di kampung Pak. Kalau di Jakarta udah nggak mungkin lagi. Semua orang punya kesibukan, semua orang punya kegiatan, ya. Bahkan orang di Jakarta ini saking banyaknya dari berbagai daerah, ya tetangganya meninggal pun dia kagak tahu juga. Ya, nah itu seperti itu kan kondisinya. Nah, kalaulah model-model di kampung itu Pak, orang kalau bikin hajatan, bikin panggung di jalanan, lalu menutup jalanan, buat orang kampung itu hebat Pak. Saya ini beberapa minggu yang lalu pulang kampung Pak. Bukan kampung saya, kampung istri saya, sana di Pulau Bawean. Mereka bikin maulid dan saya jadi penceramahnya. Ya mentang-mentang jadi menantu, jadi penceramah gratisan juga gitu Pak. Di kampung ya, di atas panggung. Di tengah-tengah lapangan itu Pak, ya, tempat maulidan itu, di tengah-tengahnya itu ada jalanan. Jadi kita lagi ceramah, ada mobil lewat, ada motor lewat. Saya bilang, ini bener nih bikin lokasinya kayak gini. Iya, bikinnya di jalanan Pak. Di pinggir jalan sebelah kanan, pinggir jalan sebelah kiri, gitu kan. Di tengah-tengahnya jalanan orang lewat. Buat mereka itulah syiar. Itulah syiar. Buat saya ini cari gara-gara aja nih. Bukannya ada lapangan yang luas yang gak usah ganggu jalanan orang. Nah, buat mereka enggak. Semakin kita ganggu orang lewat, semakin besar pahalanya. Saya mau protes gimana Pak? Saya penceramahnya. Nah, terus mau saya angkat masalah ini, kagak pulang saya Pak, digebukin sama orang segitu kan? Karena buat mereka itu budaya, ya kan? Tapi saya bisa maklum kenapa? Ya karena seluruh orang di daerah itu menganggap itu bagus, ya, dan jadi kebanggaan. Kemarin maulidnya sukses, macetnya 3 kilo, gitu Pak. Macet 3 kilo itu indeks prestasi buat panitia, gitu Pak. Indeks prestasi. Bisa bikin macet luar biasa, gitu kan? Karena di kampung Pak, kalau dia bisa bikin keramaian di kampung yang amat sangat sepi, hening begitu Pak, itu prestasi. Jadi ukurannya adalah berapa kilo macetnya, gitu. Itu luar biasa. Nah problemnya Pak, mereka yang udah biasa hidup kayak gitu, tiba-tiba dia pindah ke Jakarta, jadi ketua panitia maulid, dan parameternya adalah bikin macet jalanan. Nah ini masalah ini Pak, ya kan? Kan lain lubuk, lain ikannya, gitu ya. Nggak bisa Pak kayak gitu diterapkan di semua tempat. Kita nggak bisa kemudian istilahnya sengaja kita bikin di tengah lapangan, di tengah jalanan, di tengah perempatan gitu. Saya sering ngomong kayak gitu Pak di berbagai tempat. Sampai suatu ketika saya diundang ceramah maulid di daerah Tanjung Priuk. Saya nggak sadar Pak. Ya, dijemput sampai sana, naik panggung. Saya perhatiin ini kayaknya di tengah jalan aspal dah gitu ya. Bukan di lapangan, bukan di gedung. Ternyata emang perempatan Pak, perempatan jalan itu Pak. Di tengah-tengah perempatan dia bikin panggung. Sono tutup, sono tutup, sono tutup, sono tutup. Saya bilang ini serius bikin panggung di tengah jalan. Emang begitu Pak Ustadz tradisinya di sini. Iya tapi orang warga Tanjung Priok ini pada ngomel semua. Jalanan macet di mana-mana gitu kan. Nggak apa-apa Pak Ustadz, makin macet makin banyak pahalanya. Nah ini orang kampung masuk Tanjung Priok nih Pak. Jadi masalah nih Pak. Dan saya adalah penceramahnya. Kan serba salah kalau kayak gitu. Mau bilang apa? Tapi begitulah Pak. Ya, sebagian masyarakat kita tuh tidak nyadar bahwa hal-hal semacam itu sebenarnya sudah bukan zamannya lagi, ya kan? Sudah bukan waktunya lagi bahwa bikin hajatan bahkan maulidan gitu di tempat-tempat yang sekiranya bikin jalanan macet gitu ya. Nah, yang menarik lagi jamaah sekalian, di tengah kita ya kita sudah terbiasa menjadikan jalanan tempat orang lewat itu adalah ya katakanlah kita merasa berhak untuk mengganggu yang lewat, bahkan merasa berhak untuk menutup jalan,
Sementara kalau kita perhatikan di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi sendiri ketika melihat di jalanan itu katakanlah ada hal-hal yang bisa mengurangi kenyamanan orang lewat, ada duri misalnya, Nabi sendiri yang mengatakan Allah berterima kasih kepada orang yang membuang duri dari jalanan, dan itu adalah bagian dari ritual ibadah yang pahalanya gede. Jadi hak-hak pengguna jalan itu kalau kita bicara tentang Rasulullah Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memang punya perhatian yang sangat tinggi. Nah, saya tidak tahu apakah Madinah di masa Nabi itu seperti di kampung juga atau seperti di Jakarta sekarang ini. Tapi yang jelas ada perintah untuk menjadikan jalanan itu sebagai prioritas. Berikan kesempatan orang yang lewat, karena dengan begitu kita memudahkan urusan orang. Sebagaimana Nabi bersabda, man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Siapa yang melepaskan di dunia ini jeratan yang menjerat seorang mukmin, dibantu biar jangan ada masalah begitu, maka disebutkan Allah akan memberikan dia terbebas dari jeratan-jeratan yang akan menghimpitnya nanti di hari kiamat. Nah kita Pak di Jakarta ya, kalau yang sudah ngerti dan sadar, maka akan menjadikan jalanan itu tempat yang dimudahkan buat yang lewat, bukan malah kita persempit, entah itu dengan dagangan yang menjorok ke jalanan atau dengan parkir liar yang diparkir sembarangan, gak punya garasi tapi mobilnya 3. Nah, bahu jalan kepake itu Pak, ya kan? Atau dengan dagang kaki 5 gitu ya, atau bahkan juga dengan bikin gejelukan apa situ Pak, polisi tidur, ya kan? Nah sebenarnya Pak, ketika saya ngobrol-ngobrol dengan orang top di DKI, saya Ramadan kemarin sempat ceramah di Balai Kota, ngobrol sama wakil gubernur Sidul gitu ya. Nah itu sebenarnya nggak boleh tuh ada yang namanya gejelukan begitu, polisi tidur. Kenapa? Karena itu membahayakan. Nah tapi itulah yang terjadi di tengah masyarakat gitu ya. Mungkin karena dia punya anak main di jalanan main bola, biar motor atau mobil nggak kencang-kencang dibikin gejulukan 3 biji Pak. Ya, kalau orang malam-malam lewat situ patah itu shockbreakernya Pak, iya kan? Semakin kita bisa ganggu orang lewat, merasa semakin tinggi nilai pahalanya dan kedudukannya di sisi Allah gitu. Ini kan jungkir balik Pak, nggak begitu kan sebenarnya. Semakin kita berikan kesempatan orang bisa lewat, bahkan semakin kita lebarkan jalanannya, itu sebenarnya jauh lebih baik gitu kan. Jadi hadis yang sahih dari Bukhari dan Muslim menyebutkan begini, bainama rajulun yamshi bi tariqin, ketika ada seorang sedang berjalan di satu jalanan, wajada ghusna syaukin 'ala tariq, dia mendapati ada ranting pohon yang jatuh, tapi di ranting itu ada duri-durinya. Fa akharahu, kemudian dia menyingkirkan ranting yang berduri itu dari jalanan. Fa syakarallahu lahu, Allah itu berterima kasih pada dia. Fa ghafara lahu, maka Allah ampuni dosanya. Dia punya dosa Pak, dia nggak minta ampun, tapi dia cuma mindahin ranting berduri dari jalan, Allah ampuni dosanya. Keren kan Pak? Sekarang bagaimana kalau dibalik? Dia sering sholat Pak, tapi di jalan dia bikin gejulukan, kan berarti dia dikasih dosa sama Allah, ya kan? Itu Pak, hadis-hadis kayak gitu sebenarnya bukan nggak ada, banyak, cuman nggak masuk dalam ranah fikih, nggak masuk dalam kajian, nggak masuk dalam majelis taklim. Kenapa? Karena nggak ada ritual ibadahnya mungkin,
atau memang sengaja tidak dibaca, atau memang bertentangan dengan kebiasaan sehari-hari. Nah, yang seperti itu seharusnya diangkat, ya, lebih dipublish gitu ya, dimana Rasulullah SAW itu sangat punya perhatian besar terhadap kepentingan publik, wabil khusus jalanan. Dan saking pentingnya hak-hak masyarakat pengguna jalan, sampai-sampai Rasulullah melaknat orang yang secara sengaja nyampah atau mohon maaf nih, buang hajat di jalanan yang biasa dilalui oleh orang. Kencing di pinggir jalan, bikin pesing kan Pak ya kan, nyampah gitu. Tapi kalau hadisnya sih memang Nabi bersabda begini, ittaqu al-la'anaini, jauhilah dua orang yang terlaknat, kata Nabi. Qalu wa man la'anani ya Rasulullah, siapa itu orang yang terlaknat dua orang itu? Qala alladzi yatakhalla fi tariqin nasi, yaitu orang yang, mohon maaf Pak ya, buang hajat di jalanan, au fi dhillihim, atau di tempat berteduhnya mereka. Ini hadis sahih Muslim. Jadi kalau buang hajat di jalanan saja itu sampai terlaknat, apalagi bikin hajatan di jalanan, Pak. Ya kan? Buang hajat aja dilaknat, apalagi bikin hajatan di jalan. Logikanya tentu lebih terlaknat lagi. Kalau buang hajat di jalanan, orang masih bisa lewat meskipun menderita, tekap hidung. Sedangkan ya kan, karena bau pesing kan, atau kena najis, kotoran dan sebagainya, mungkin bisa kena sendalnya dan sebagainya. Tapi kalau bikin hajatan di jalanan Pak, ya jalanan ketutup, ya orang harus muter lewat jalan yang lain. Maka ini jauh lebih parah dari sekedar buang hajat di jalanan, ya kan? Ya silakanlah bikin pengajian, bikin tablik akbar dan sebagainya, tapi jangan sampai hak-hak pengguna jalan tuh jadi terampas begitu saja. Udah izin kok sama Pak RT, malah Pak RT yang bikin pengajian di tengah jalan. Nah kan susah tuh Pak. Ya udah izin kok sama Pak Lurahnya yang bikin di jalanan. Nah kan susah itu Pak. Kemudian Nabi juga mengharamkan orang duduk di pinggir jalan, ngobrol kongko di pinggir jalan, kecuali kalau memang ada kepentingannya. Ya, hadisnya dari Abu Sa'id Al-Khudri, ayyakum wal julusa fit turuqat, hindari oleh kalian duduk-duduk di pinggir jalan. Qalu ya Rasulullah, malana buddun min majalisana natahaddatsu fiha. Para sahabat agak protes ketika dilarang duduk-duduk di pinggir jalan, ya. Ya Rasulullah, bagaimana kok dilarang? Kami kan butuh duduk-duduk di situ untuk bersosialisasi, memperbincangkan hal-hal yang memang perlu di antara kita. Maka Rasulullah kemudian menjawab, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa idza abaitum illal majlisa fa'atu tariqa haqqahu. Kalaupun kamu tetap ngeyel pengen ngobrol di pinggir jalan, duduk-duduk di pinggir jalan, kalian wajib memberikan hak kepada pengguna jalan. Qalu wa ma haqquhu, apa hak para pengguna jalan? Qala ghaddul basar, kalian harus menundukkan pandangan. Wa kafful adza, dan kalian harus tidak boleh mengganggu orang yang lewat. Waraddus salam, dan menjawab salam. Wal amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, dan menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Jadi jamaah sekalian, ghaddul basar itu menahan pandangan. Maksudnya gini Pak, setiap orang lewat dikomenin, setiap orang lewat dicela, setiap orang lewat diomongin, setiap orang lewat dikerjain, gitu ya. Nah itu kata Nabi, daripada lo gitu bikin dosa aja, mendingan minggir, jangan nongkrong di pinggir jalan. Wa kaful adza, ya, jangan mengganggu orang yang lewat, sehingga orang mau lewat situ jadi nggak bisa. Kenapa? Karena kepake jalanannya, baik dengan dagangan, dengan parkiran, atau dengan hal-hal yang sekiranya mengganggu orang lewat. Jadi di antara hak-hak para pengguna jalan yang wajib kita tunaikan, sebagaimana disebutkan dalam hadis di atas, adalah kita tidak boleh mengganggu perjalanan mereka. Kalau di zaman sekarang di ibu kota, bentuk dari istilah mengganggu itu tidak lain adalah kemacetan jalan. Sebab jalan itu dibuat memang buat orang lewat,
Nah, kalau sampai terjadi macet yang tidak karu-karuan gara-gara bikin hajatan gitu ya, maka sebenarnya itu perlu dievaluasi ulang secara lebih serius. Benarkah tablik akbar ini diselenggarakan demi menegakkan syiar Islam? Kalau benar, bagaimana dengan hak-hak pengguna jalan? Bikin macet jalanan saja sudah merupakan larangan yang ditegur keras oleh Rasulullah, apalagi sampai menutup jalan. Tentu kan ini jauh lebih parah lagi. Tapi ya begitulah jamaah sekalian, tema-tema seperti ini tidak ada dalam kitab fikih, bahkan jarang diangkat dalam kajian-kajian di berbagai tempat belajar ilmu agama. Kenapa? Karena tadi saya bilang, mungkin buat masyarakat tertentu di zaman dulu ya, di perkampungan, nutup jalan tuh kebanggaan. Satu penduduk kampung tuh bahagia dan bangga kalau kampungnya jadi macet, ramai dan sebagainya, dan cenderung orang yang lewat tuh sepi, Pak, karena emang di kampung. Jadi kalau sepi gitu terus ada keramaian, dia seneng. Sementara Jakarta nggak usah ada keramaian, tiap hari udah ramai, tiap hari udah macet, tiap hari orang udah ngeluh, rumahnya masih jauh dan sebagainya. Tiba-tiba ada pengajian, tiba-tiba ada pengantenan, gitu. Mana ada tulisannya lagi, mohon doa restu. Ini macet udah 3 kilo, Pak. Begitu nyampe ada tulisan mohon doa restu. Itu yang lewat bukan ngasih doa restu, semoga cepat cerai, gitu, Pak. Ya, semoga dilanda badai, gitu kan. Kenapa? Lu kawin aja nyusahin orang, gitu kan. Nah, ini yang kadang-kadang ya, secara kritis, secara self evaluasi ya, ini penting kita pikirkan hal-hal yang seperti ini. Jadi jangan sampai Islamnya kita itu malah membuat orang menjadi tidak nyaman, gitu ya. Jamaah sekalian, kita dilarang mengganggu orang lain itu sebenarnya pesannya secara tersirat sudah ada, cuman mungkin kurang ditangkap dengan baik. Contohnya begini, Pak, makruh hukumnya orang makan makanan yang berbau busuk, entah itu pete, entah itu jengkol, entah itu rokok dan sebagainya, kalau kita mau ke masjid, ya kan? Nah, kita tuh dimakruhkan dalam kondisi. Kenapa nggak boleh kalau ke masjid begitu? Selain masjid itu tempat suci, ya karena di masjid itu kita bersosialisasi dengan orang banyak. Mereka orang-orang yang pengen menyembah Allah, ingin sholat, ingin dapat khusyuk dan sebagainya. Kita malah mengganggu mereka dengan bau-bauan yang tidak jelas. Sunnahnya itu, Pak, Nabi mengatakan, ya kalau kamu ke masjid, khudzu zinatakum, sebagaimana firman Allah, kamu pakailah pakaian yang paling indah, berparfum, bahkan kalau perlu mandi dulu, ya kan, pakai baju yang bagus, yang wangi dan sebagainya, dan mulut harus disekolahin dulu, kan gitu. Nah, itu kan sebenarnya bagian dari pesan yang sangat tersirat bahwa kita tuh tidak boleh mengganggu orang. Bahkan Nabi menganjurkan, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki 'inda kulli salatin. Setiap kali mau sholat gosok gigi dulu, kata Nabi. Ya, seandainya aku tidak memberatkan, aku akan wajibkan gosok gigi sebelum datang ke masjid untuk sholat. Itu kan pesan-pesannya banyak yang sudah nangkep sebenarnya. Karena saya lihat di beberapa masjid itu disediakan minyak wangi, ya kan. Bahkan ada juga begitu qomat, ada orang ngeluarin minyak wangi, tuh dia bagi-bagiin kepada orang kanan kirinya. Itu kan pesannya bagus, ya kan. Tapi kenapa itu hanya terjadi di masjid dan tidak terjadi dalam realita yang kesehariannya, ya. Kemudian misalnya di dalam istinja, itu kan ada adabnya. Orang kalau istinja itu disuruh menjauh dari permukiman. Ya, di masa Nabi kan memang belum ada kamar mandi di dalam rumah. Nah, mereka kalau buang hajat masih harus keluar rumah. Nah, tapi bukan di halaman rumah juga, bukan di jalanan juga, tapi keluar dari pemukiman. Ya, di sahra, di padang pasir. Istilahnya itu di Baitul Khala, di tempat yang khala'anhun nas, yang sepi, nggak ada manusia di situ. Pesan fikih sosialnya adalah kita diwajibkan untuk menjaga pemandangan buruk di tengah masyarakat lewat tidak membuka aurat di depan publik, sekaligus juga menjaga kesehatan masyarakat dengan cara menghindar dari buang kotoran di tempat umum. Sebab kotoran itu kan menimbulkan pencemaran yang akan merusak kesehatan dan sebagainya.
dan juga ya nggak mengganggu masyarakat dengan bau-bauan yang nggak sedap gitu kan. Nah mungkin nanti ada yang bertanya, kenapa justru di pedesaan yang konon katanya lebih menjalankan agama secara fikih, mereka malah kurang menjaga urusan kebersihan ini? Kenapa mereka malah buang hajat di sungai, di kebun, di semak-semak? Kenapa mereka tidak membangun kamar mandi, MCK, septic tank yang lebih sehat? Nah untuk menjawab permasalahan kita memang harus akui bahwa ilmu fikih yang digunakan memang kurang up to date. Zamannya sudah mengalami perubahan yang amat signifikan, tapi teks kitabnya masih pakai yang 700 tahun yang lalu. Ya kalau di zaman segitu Pak, beol di tengah sawah santai aja, kagak ada urusan. Kenapa? Ya sawahnya banyak Pak, luas, gurun pasir tuh luas. Ya dia buang hajat di gurun pasir Pak, 2 bulan kemudian belum tentu ada orang lewat situ. Dan siang hari kena senter matahari, lama-lama kelang juga tuh kotorannya ya kan. Gitu. Tapi kalau sekarang kan kita nggak mungkin melakukan hal kayak gitu ya kan. Nah seharusnya teks kitab-kitab fikih itu harus di upgrade dengan realitas hari ini. Di masa lalu buang hajat di padang pasir itu justru sudah sangat baik, karena pertimbangannya hanya pada buang hajat daripada buang hajat di jalanan atau di pemukiman. Kalau di padang pasir yang tidak ada penduduknya, maka bau pencemaran yang mengganggu masyarakat itu kan tidak terjadi. Tapi ketika zaman berubah, populasi penduduk mengalami ledakan dahsyat, tentu buang hajat di padang pasir itu sudah tidak lagi up to date. Dan kalau Bapak nggak percaya, datang aja ke Madinah sekarang. Masih ada nggak orang Arab pada buang hajat di padang pasir? Nggak ada gitu. Nah oleh karena itu penting juga kita untuk melihat fikih waqi gitu ya. Lihat realita yang jangan kemudian di setiap tempat dianggap sama saja gitu. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kemudian kalau kita lihat dalam fikih sholat, kita juga mendapatkan pesan-pesan yang sangat halus, sehingga nggak banyak orang tuh mendapatkan pesan itu secara eksklusif gitu ya. Misalnya begini Pak, jangan mengganggu orang yang lagi khusyuk sholat. Nabi itu pernah ya menyesal sekali membawa cucunya yang masih kecil sekali, yaitu Umamah binti Zainab binti Rasulillah, ke masjid. Ini cucu kalau bahasa kita nih Pak, orang Betawi bilang udah bau tangan. Kalau digendong diem, kalau ditaruh nangis. Sementara Nabi sholat jadi imam. Nah itu anak ditaruh, dia nangis ngejer. Ya, sementara Nabi sholat. Nah ini kan orang terganggu dengan nangisnya si anak kecil ini kan. Akhirnya terpaksa Pak, Nabi gendong. Ya kan, kalau digendong diam dia. Namanya juga udah bau tangan gitu kan. Tapi ini kan mengganggu, ya kan. Nah oleh karena itu Nabi pesan kepada para sahabat, kalaupun ente mau bawa anak kecil ente ke masjid, jangan yang masih piyik-piyik kayak gini Pak, yang masih di bawah 5 tahun, di bawah 3 tahun. Ini nggak bisa diatur. Kalau dia mau nangis, nangis aja, kagak ada urusan, ya kan. Bahkan kalau dia mau gangguin orang yang lagi sholat, dia teriak-teriak, dia main sabet-sabetan sarung, ya kan, itu nggak bisa dilarang, karena emang anak segitu kognitifnya belum nyampe. Maka Nabi mengatakan, kalau kamu mau anakmu ke masjid, muru auladakum bisolati wahum abna'u sab'i sinin. Ajaklah anak-anakmu ke masjid untuk sholat kalau mereka sudah 7 tahun. Setelah 7 tahun. Kenapa? Kognitifnya udah jalan. Anak usia 7 tahun tuh Pak, itu sudah kelas 1 SD. Dan anak kelas 1 SD sudah bisa dibilang, jangan bercanda, jangan berisik, jangan lari-larian, di sini aja. Bisa Pak. Tapi kalau anak setahun setengah Pak, nggak bisa. Ditaruh di samping bapaknya dia sholat, ya kan? Bapaknya masih berdiri, dia masih anteng. Rukuk anteng, begitu sujud Pak, luas nih gitu, lari dia gitu Pak. Iya kan? Ya namanya anak kecil, nggak ada otaknya kan gitu ya. Ya kalau masjidnya segede gini masih mending Pak. Bagaimana dengan Masjid Nabawi? Luas banget itu Pak, ya kan? Saya tahu kayak gitu kenapa? Karena yang anak kecil yang lari itu dulu itu saya, gitu Pak. Saya umur 2 tahun setengah diajak haji, ya kan?
Karena nggak mungkin dititipin, kagak nenek, kagak ada kakek, kagak ada keluarga, mau nggak mau diteng-teng ikut haji. Ya emang begitu Pak, ya kan 2 tahun setengah ikut ke Madinah, ya kan. Orang lagi sholat berdiri, ya kan. Orang ruku, orang sujud, nah luas nih gitu kan, lari. Nah emak saya kena batalin sholat daripada anaknya hilang, ya kan. Berkali-kali begitu kata bapak saya, beliin aja tambang, diikat gitu Pak. Jadi lagi sholat kabur tarik. Nah itu kan darurat sih Pak ya. Nah maka kalau nggak darurat amat, jangan bawa yang alus-alus tuh ke masjid. Latih sholatnya di rumah, bukan di masjid. Kalau mau ke masjid, yang udah gedean dikit, yang udah bisa diatur. Ibaratnya, jangan lari-larian, duduk sini yang bener. Nah gitu kan, jangan teriak-teriak, sini anteng, bisa Pak. Tapi kalau yang halus nggak bisa kayak gitu. Ini kan suatu isyarat penting dalam hadis, yaitu Rasulullah menyebut usia anak antara 7 tahun, 10 tahun. Kenapa beliau tidak sebut usia 3 tahun atau 4 tahun dan sebagainya? Penting dimengerti bahwa tingkat kematangan berpikir anak itu mengalami proses yang panjang. 3 tahun itu belum mampu menyerap aturan baik berupa perintah dan larangan, sehingga kadang-kadang mereka nurut tapi sering pula mereka ya lupa, terbawa arus. Nah pesan ini Pak sebenarnya kan apa? Demi apa sih jangan bawa anak kecil ke masjid itu? Demi ketenangan jamaah. Jangan sampai kita dengan alasan memperkenalkan masjid pada anak sambil juga kita gangguin orang yang lagi sholat. Kan gitu Pak, ya kan? Tujuan orang sholat itu adalah menghadap Allah. Dia ingin mendapatkan suasana yang tenang, yang khusyuk. Kalau yang dia dengar anak-anak main sabet-sabetan sarung Pak, wah ini apa yang terjadi gitu kan? Saya ngomong begitu di masjid dekat rumah saya itu Pak, kalau lagi pas malam-malam bulan Ramadan taraweh itu, dari sekian banyak jamaah yang taraweh paling banyak anak kecil Pak. Main sabet-sabetan pedang, main tak umpet, ya kan, main ninja-ninjaan dan sebagainya, main silat-silatan gitu kan. Pengurus sebel, dia teriak pakai speaker, woi anak-anak, kalau pada berisik keluar, gitu kan. Anak-anak diteriakan gitu keluar Pak, pulang kagak, dibakar petasan di depan, kan gitu. Ya susah kan kalau kayak gitu caranya. Jadi ya harus dipikirkan matang-matang itu kayak gitu ya kan. Bapak lu kemana? Bapaknya kagak sholat, jangankan sholat, puasa juga kagak bapaknya, anaknya main di masjid gitu. Nah itu kayak gitu-gitu Pak, penting sekali untuk kita pahami karena ini nggak ada di kitab. Ngaji itu nggak dapat gitu Pak ya di dalam kayak gitu, karena itu dari hasil pengamatan dan realita kita dalam keseharian. Baik jamaah yang dirahmati Allah, itu kaitannya dengan jangan sampai kita mengganggu orang lain. Ada kepedulian sosial kita lah, tenggang rasa kita jangan sampai mengganggu. Oleh karena itu masjid sendiri pun juga seharusnya tidak perlu mengganggu orang ya. Ada sebuah fenomena bahwa rumah yang dijual kalau dia itu dekat masjid rata-rata harganya jatuh Pak. Kenapa? Karena calon pembeli rumah itu males kalau rumahnya dekat masjid, bukan apa-apa, berisik masjidnya itu kerjaannya ya kan. Subuh masih lama, masih 1 jam, suara speakernya udah kenceng, kirain di dalam udah banyak jamaah. Enggak, mikrofon sama MP3 doang Pak, berduaan situ ya, bukan di sini, bukan tuh samping rumah saya tuh kayak gitu ya kan. Jadi yang rame itu speakernya, orangnya kagak ada. Nah sebenarnya ini fenomena yang menarik Pak. Jadi begini, di Mesir banyak imam masjid itu yang dia senang sekali baca Quran dan jamaahnya itu senang banget dengerin bacaan Quran. Tapi kalau imam rawatib baca Quran pada saat sholat, entah itu sholat maghrib, isya atau subuh, dia baca panjang, itu malah bertentangan dengan ketentuan hukum sholat berjamaah. Nabi yang menegur Mu'az bin Jabal kalau bacanya panjang-panjang, afattanun anta ya Mu'az, gitu ya. Tapi kesukaan mereka mendengarkan bacaan Quran dan hobinya para imam membaca Quran itu bukan berarti tidak bisa. Caranya adalah begini Pak, setengah jam sebelum waktu sholat imamnya udah datang Pak, dan dia baca Quran, dan jamaahnya juga datang setengah jam sebelum waktu sholat, baris gitu. Ini belum azan, belum. Misalnya maghrib Pak ya, katakanlah maghrib jam 6 gitu, setengah 6 tuh udah pada kumpul. Imamnya baca Quran, makmumnya
belum mulai sholat, makmumnya dengerin, karena menikmati suara bacaan Al-Quran, gitu kan. Nah, karena jamaahnya banyak ke belakang, pakai speaker, nggak ada masalah, gitu. Bahkan tetangga masjid berpikir, wow, jangan yang di masjid aja dong yang dengerin, kita juga pengen dengerin, speakernya kasih keluar. Nah, itu jadi budaya khas di Mesir, ya. Masjid-masjid itu setengah jam sebelum azan itu ada kumandang bacaan Al-Quran, tapi real, ada imamnya yang lagi baca dan ada jamaahnya yang lagi dengerin. Nah, orang Indonesia banyak yang kuliah di Mesir. Ketika pulang, dia pengen suasana Mesir tuh ada di sini, tapi nggak ada imamnya, nggak ada makmumnya. Maka MP3-nya yang main, Pak, gitu ya kan. Jadi orang Mesir datang ke Indonesia, keren. Ente kayak bikin suasana di Mesir kan. Begitu dia masuk masjid, lah mana orangnya? Nggak ada, Pak. Speakernya doang yang kencang, gitu kan. Suasananya sudah Mesir banget, tapi hakikatnya tidak, gitu kan. Nah, ini yang kadang-kadang jadi sumber masalah, gitu ya. Oleh karena itu speaker itu bagus, tapi untuk azan, gitu ya. Untuk katakanlah komando sholat, karena mungkin kalau imamnya suaranya cuman kecil doang, ya kan, jamaahnya sampai belakang, itu nggak kedengeran. Jangan-jangan imam udah salam, udah pulang, dia masih tahiyat awal aja, gitu kan. Kenapa? Imamnya kemana? Nggak kedengeran suaranya, gitu kan. Oke lah. Tapi kalau kemudian dalam semua aktivitas itu koar-koer, ya kan, nah itu juga jadi masalah. Tapi memang sumbernya itu dari Mesir, Pak. Kalau Saudi aman. Saudi itu dari awal Masjidil Haram itu mengharamkan mikrofon. Kalaupun sekarang mikrofon atau sound systemnya Masjidil Haram terbaik di dunia dan termahal, harganya miliaran itu, Pak, ya digunakannya untuk azan dan sholat aja. Bahkan zikir pun mereka tidak dikeraskan, gitu kan, nggak kedengeran bacaan zikirnya dari luar, gitu. Bukan mereka tidak zikir, mereka zikir, tapi zikirnya tidak masuk, gitu kan. Nah, yang kayak gitu-gitu, Pak, di setiap negeri itu beda-beda. Mungkin kalau orang Mesir sudah terbiasa, ya kan. Tapi belum tentu bangsa lain terbiasa. Sama lah, Pak, kita kalau di Jakarta ini, ya, klakson mobil tuh ten tuh hanya kalau perlu aja, gitu kan. Tapi kalau kayak kita ada di Islamabad, di Delhi, di India dan di Bangladesh, maka orang naik mobil itu ada orang nggak ada orang di jalan, tetap aja dia klakson, gitu. Setiap 2 menit setiap 2 menit kagak ada orang, Pak, gitu. Kenapa? Punya mobil ada klaksonnya, kenapa nggak dibunyiin? Itu mubazir katanya, gitu, Pak. Nah, kan kita bingung juga ngeliat orang kayak, ngapain dong bunyi klakson dulu kan, gitu. Tapi udah biasa. Kalau ada mobil jalan nggak ada klaksonnya, dia pikir sepi amat, gitu, ya kan? Ya, oleh karena itu di beberapa bis antar kota itu, Pak, kalau kita masuk di dalamnya, ya tergantung lah. Kalau bisnya ke Jogja, lagunya ya lagu keroncong, lagu campur sari, gitu-gitu kan. Selalu ada itu, Pak, bunyi aja, gitu ya kan. Saya bilang nggak bisa dimatiin, Pak, itu suaranya berisik itu, gitu kan. Wah, Pak, ini selera kita semua begini. Jadi kalau berisik itu rasanya nggak sia-sia bayar tiket bisnya itu, Pak. Ya, jadi emang budaya tiap orang sih beda-beda. Tapi kalau kita naik kereta di Jepang, ya kan, ribuan orang naik subway itu, Pak, suara jarum pentul jatuh kedengeran, Pak. Ya kan? Kenapa? Orang tenang sekali, nggak ada yang kedengeran. Begitu ada suara berisik, pasti bukan orang Jepang. Kalau nggak Indonesia, Pakistan pasti itu. Kenapa? Rame modelnya. Nah, itu tiap negeri memang beda-beda. Baik jamaah sekalian, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan kesalahan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.